masalahnya orang gendut yang udah turun banyak adalah gampang puas, Cing, ternyata. Ternyata kita tuh gampang puas ketika udah kena pujian, wah udah kurusan, yeah. Udah tirus gitu. Nah, ternyata mindset itu malah bikin kita, nggak apa-apa deh, kita segini dulu deh gitu. Itu dia nyiapin brosur, digulung-gulung. Begitu gue sujud, badan gue, pantat gue ditimpukin, Cing. Semua anak kecil itu nimpukin gue. Gue berasa kayak lagi di jumroh gue. Kayak setan disambit batu. Gue kayak lagi berasa di jumroh. Tapi itu jujur, itu hal yang paling bulian yang paling gue sakit. Malah dari anak kecil? Dari anak kecil. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke. Lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah nih? Udah. Bener nih udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ilham Setiadi dan Agung Gede. Agung Gede. Sejak kapan pakai nama Gede, Gung? Gede semenjak sekolah, Cing. Karena sekolah itu Agung ada banyak. Jadi gue ini bukan orang Bali. Oh, Gede ini. Bukan orang Bali. Gede itu Iya, bukan. dari keadaan. Iya. Gede juga bukan orang Bali mah nggak GEDE ya, GDE. GDE. Jadi itu gue G cuma satu, Cing. Jadi kalau Agung Ede. Agung Ede sebenarnya mah karena Agung Ede. Agung Ede. Biar enak dibacanya aja kan itu. Kalau G-nya 2 tuh kayak aneh. Kalau G-nya 2 kayaknya Nusa kayak ini banget. Tangerang gitu. Kayak Tangerang. Kenapa nggak pakai Agung Gaban? Kan Gede Gaban. Jadi dulu ceritanya di sekolah, Agung udah banyak. Banyak nih Agung. Agung yang mana? Agung yang gede. Karena dari kecil, dari TK, kita nggak pernah ngerasain namanya kurus. Berarti lo nggak pernah kecil? Nggak pernah kecil, jadi gede dari terus. Dari kecil langsung gede? Bukan dari kecil, Cing. Dari lahir. Dari lahir udah gede? Iya. Gua dapat pastikan, dan itu real dari cerita keluarga gua lahir udah gede. Segini? Enggak dong. Cing, sekarang anak bayi normal lahir berapa kilo? 3 kilo, 4 kilo lah. 4 kilo, Yeah. Oke. Gua lahir itu 4 kilo, 4 kilo 3 on. Nyokap gua lahirin gua normal. Di ruang bayi, kan biasanya dijajar tuh. Kata orang-orang, bapak bayinya udah umur 4 bulan. Padahal baru lahir tadi sore. Langsung ini? Ya. Kata dokter, kayaknya anak ibu nih kena penyakit gigantisme, kelainan. Oh, kayak... Giant J. Giant J. Yeah. Awal mula kayak gitu, Cing. Karena tuh dulu katanya jari-jari udah panjang-panjang. Oh. Iya, jadi pas begitu lahir... Panjang apa gede? Agak udah kayak... Agung panjang dong. Kayak ini, Cing. Istilah... Kenapa jadi panggil Agung gede? Istilah kata... Agung panjang dong. Istilah kata, pas begitu lahir... Bentukannya kayak bayi yang udah umur 4-5 bulan. Oh. Jadi nih kata dokter, Bu, nih anak ibu kayaknya diindikasi gigantisme nih. Tapi pas begitu udah berjalan,
dicek segala macam, oh enggak, ternyata enggak. Pertumbuhannya enggak secepat itu. Karena kalau genetisme kan pertumbuhan cepat dan dia nggak bakal berhenti tumbuh. Berhenti, Terus mau 30 tahun tambah gede, tambah tinggi gitu. Nah kalau gue tambah tinggi enggak, tambah gede nih ke samping. Melebar. Kayak kos-kosan gitu. Jadi kita ke samping. Betul Tambah sekali. pintu, Jadi berat yang paling berat pernah dirasakan 256. 256 setara iPhone Cing Abdel. Betul, 256. 2,5 kintal itu. Ya, itu yang kedeteksi Cing ya. Oke. Karena gue baru beli timbangan pas gue diet 4 bulan. Udah jalanin 4 bulan, Berarti 3 tahun lalu nih. 3 tahun yang lalu. Oke. Jadi gue kayaknya harus beli timbangan nih. Timbangannya? Timbangan beras. Iya, betul. Yang di gini. Enggak Cing, Oh, ada yang itu, duduk. yang duduk, Iya. yang digeser. Sampai enggak digital sekarang Oh, mainnya udah digital digital Cing. sekarang. Cing lu tambah tuanya digeser. Set, gitu-gituin gak? Gitu. Ketahuan banget. Ya, Lawas banget itu. Iya. lawas banget. Ini gitu Vintage tuh. lo, jangan bilang Cing, yang lawas, belah kiri vintage. Cing. Iya. Yang belah kiri tuh. Vintage. Vintage. Iya. Yang sampai 300 kilo. 300 kilo. Iya. Nah, lo timbang itu 256. Itu gue udah jalanin diet itu sekitar 4 bulanan deh. Wah. Berarti kan itu udah turun lumayan. Pas gue naik 256. 256. Awal-awal diet, lo apa dulu alasannya? Ham? Lo pengen punya cewek? Pengen punya cewek. Iya, Terus satu. gue pengen misalnya kemana-mana tuh enak gitu, nggak capek gitu. Bisa naik umum ya? Iya. Naik Gojek. Bisa naik Gojek, bisa ke Iya. barbershop standar. Iya, Sama. pakaian juga. Pakaian juga. Terus gue ngira ternyata waktu gue 200 tuh Cing, gue itu manusia terparah di Iya. dunia gitu. Maksudnya gue kira di sekitaran gue parah gitu. Lo belum pernah ngeliat orang yang lebih berat dari lo? Belum. 200 kilo, iya susah. Setelah gua diet dan gua ngasih konten-konten tentang orang gendut, ternyata banyak banget yang di atas 200 kilo ternyata. Termasuk Agung. Termasuk Agung, gua kenalnya Kita gara-gara dipertemukan konten. dari obesitas. Jadi orang-orang obes. Cing Abdel mau saya ceritain kan nih circle si obesitas ini. Oke, ada Boleh ya? circle-nya. Iya, Boleh ya? obesitas ada circle-nya. Jadi gini Cing, kita itu dipertemukan dari obesitas. Jadi ternyata obesitas itu bukan keadaan, tapi penyakit. Dan Obesitas ini penyakit. sudah dirilis oleh WHO. Penyakit kronis. Makanya kita berdua berjuang melawan obesitas. Tapi kan itu penyakit yang Penyakit tidak menular. iya penyakit tidak menular, tapi penyakit yang kita bikin. Iya, Iya. benar. Tapi menurut gua bisa juga menular. Kenapa begitu? Contoh gue ada di circle tim lu nih. Gua nggak berjuang melawan untuk obesitas, gua nggak diet, gua hobi makan. Minimal circle di kanan kiri gua, lu makan apa? Ikut makan. Ikut makan. Menurut gua itu bisa menular. Menurut gua ya. Walaupun di WHO dirilis itu tidak menular. Tapi ada nggak teman lo yang akhirnya jadi gemuk juga? Ada. Bukan teman sih, lebih ke keluarga, pasti ada. Pasti ada. Nyokap bokap lo gemuk? Gemuk semua. Tapi begitu gue diet, semua ikut diet. Turun Jadi gue semua. membawa dampak untuk semua keluarga dan teman-teman gue. Selo semua? Enggak sih, Cing. Dia yang paling gede. Gua doang yang Dia paling gede. Yang paling gede. Dia paling gede. Rata-rata tapi tidak cepet. Kalau abang gue iya, di atas cepet. Jadi kalau naik, ya Cing lu jangan bayangin gue naik mobil ya. Iya. Turun mobil nih, waduh, sapi Bali nih turun semua. Tapi enak dia naiknya mobil ya, nggak motor. Iya. Jadi masih Dek, tahun depan nanti beli mobil ya, Cing ya, doain ya, doain temen-temen ya. struggle-nya Gitu. nggak ngerasain naik Vega ZR tuh. Masa kita korek di sini struggle kita? Tapi lo pernah naik motor? Pernah, Cing. Oh, Kita ya. juga pernah susah, Cing. Enggak, bukan. Maksudnya bukan masalah susah Wah. ini. Pada saat lo gemuk-gemuk gini, lo naik motor. Oke. Oh iya. Tadi kita balik lagi dulu ya. Iya. Alasan dia mau diet. Sekarang Sekarang alasan gue mau diet ya. Jadi gue tuh pas udah gue 256 kilo, sama melam pemikirannya. Kayaknya ini gue udah parah banget deh. Gue mungkin lebih parah dari Ilham. Ilham 200 berapa? 210. 210. Gue 260-an itu, 250 itu. Gue udah ngerasa dari tempat tidur mau ke kamar mandi, Cing. Itu jalan aja tuh udah pegangan meja, udah susah. Terus pas setelah COVID, itu gue udah dibantu oksigen.
Udah dibantu Dalam oksigen. keadaan normal-normal biasa aja. Iya, jadi kalau gue agak sesak, gue pakai oksigen. Kayaknya nih, yang nge-trigger gue itu Mahal. bukan Lu mah ekonomi mulu ininya. Cing. Enggak, oksigen kan mahal, Cing. Iya. Maksudnya kalau pakai oksigen dulu kan mahal. Iya. Iya, iya. Dia mentoknya Dia kan orang biaya. sanggup ada Iya, lah. iya. Gini gini, Ya. Cing. Terus? Gue lebih ke waktu itu pas gue nge-trigger itu, gue datang ke pemakaman orang tuanya temen gue. Gue mikir kalau bokap gue meninggal, orang tua gue meninggal, kayaknya gue nggak bisa nih bantuin ke bawah. Kok lo nggak mikir kalau gue meninggal siapa? Gue belum kelar. Oh, belum kelar. Gue Oke, belum oke. kelar, Cing. Gue belum kelar. Oke, masih ada. Jadi Iya. banyak nih faktor gue. Iya. Oke, salah satunya itu kalau gue bokap gue, nyokap gue, orang tua gue meninggal, pertama gue nggak bisa bantuin ke bawah. Ke bawah Apa sih bisa, kebalik? Gung. Naik ya nggak bisa. Apa gue ikutan ke bawah? Terjunnya sih nggak bisa. Lubangnya Loncat aja naik. loncat. Jadi, Cing, Naik yang terus sulit. gue juga, apakah gue panjang umur terus gue meninggal duluan nih? Masa gue terkenal gara-gara damkar, Iya, iya. Forklift. Iya. forklift, Iya. pemuda sekian puluh tahun, sekian puluh ratus kilo, wafat dibantu damkar. Nguburnya. Yang malu siapa, Cing? Keluarga. Maksudnya yang lu damkar kan? Ngapain damkar ngurusin kuburan orang? Iya, kayak Cing, Mau bikin malu Cing. lembaga. Iya. rakyat Indonesia. yang malu Sejujurnya. damkar lagi. Sejujurnya rakyat Iya. Indonesia ini kan kalau ngeliat-liat yang begini-gini ada kayak orang gendut meninggal pakai damkar atau apa, itu kan kanan kiri ngomongin. Iya. Gua Yang kira beban- gini terbang. Gini terbang. Yang beban siapa? Iya. Keluarga. Iya. Dari situlah, oke, gue harus berubah. Terus aktivitas udah mulai susah. Gue bawa motor yang tadinya, jujur, gue badan begini, gue hobi touring, Cing. Punya komunitas. Komunitas obes. Honda Tiger. Oh, oke. Ah itu. Jadi kayak Ini gue Mio. udah mulai diet. Ini gue udah mulai diet. Udah bisa bawa motor lagi. Oke. Gue badan-badan begini, Cing. Gue udah pernah touring Makassar sampai Toraja. Sebelum gue gendut banget ya. Dari Jakarta. Iya. Beneran lu? Jadi lu bilang gue gak pernah naik motor. Naik motor lu sampai mana, Ci? Ya, gua mah sampai Meruya. Pondok Rango. Lo ke Makassar di laut juga lo naik motor. Iya, iya, dikasih cakra, itu jawabannya biar bisa jalan kayak Naruto. Enggak lah. Iya, iya. Naik ferry. Naik Naik ferry ferry. kita nyebrang Makassar, Toraja. Oh, tapi lu di ferry masih muter-muter pakai motor Gini terus. biar nggak berhenti. Kayak gitu, Cing. Jadi Ah ini. lo nggak terganggu nih. Maksudnya waktu lo 256 ini, kegiatan lo tuh biasa. Gue nggak bisa, ya itu gue jadi gini, Cing. Gue tuh emang dari lahir kan gemuk. Yang pas gue bikin sampai gemuk banget itu COVID. Malah jadi gemuk. Gemuk. Berapa tahun kita COVID? 3 tahun. 3 ya? tahunan ya. Jadi kerja dari rumah, promo makanan online bertubi-tubi, nggak pernah kemana-mana, semakin gemuk. Jadi udah gemuk, akhirnya semakin gemuk. Terus susah aktivitas, bawa mobil nggak bisa karena Nggak muat. paha Mentok. gua. Jadi badan yang gemuk-gemuk ini, Cing, kayak gua sama Ilham nih. Misalkan berat gua sama Ilham kurang lebih sama. Lu aja kali yang gemuk. Gitu. Gak. Cing gitu. Iya. Jujur, dia ngerasa senang hari ini. Karena Ngerasa kecil. iya. Lebih kurus dikit sih. Lebih kurus dikit ya? Iya. Lebih kurus dikit. Terasa lah, rahang masih udah kelihatan ya lo. Jadi gituin sih. Nanti gue dikatain, wah sok banget Jadi, ya. Cing, misalkan berat gua sama Ilham ini hampir sama ya. Iya. Tapi itu postur bakalan pasti kelihatannya look-nya berbeda Karena dari tinggi badan. Cing tahu bisa ngeliat orang yang perutnya gede tapi kaki kecil. Ada yang badannya gede, kepalanya kecil. iya. Nggak, Ada, tapi Cing. kalau lu berdua gede deh. Semuanya pas ya. Nggak, Cing pasti pernah ngeliat lah ya orang Iya, di iya, jalan iya. yang perutnya badannya nih, kakinya kecil tapi Iya. perutnya gede banget. Popon dulu Ada tuh. yang Popon ya. pahanya gede, bokongnya gede, tapi perutnya biasa aja. Iya. Tapi terus badannya ya di sini ke sini tuh kalau di foto segini kelihatannya kecil, tapi bawahnya besar. Iya. Jadi postur orang tuh beda-beda. Ada yang apa ya modelnya gue nggak hafal tuh. Ada yang pure body, ada yang
Ya pokoknya itulah, nanti di searching tuh ada tuh Nah, bentuk-bentuk salah badan satu orang. dalam. Kayak gitu. Nah lo kalau nyetir mentok nggak? Dulu ya. Karena Sekarang muak? karena gua besar di paha. Besar di paha karena gua mentok di apa namanya di Kalau setir. tersetir gitu ya. Terus gua untuk dulu mobil gua manual, Cing. Ah, Untuk nginjek kopling tuh susah karena mentok sempit kemana-mana ya, nggak leluasa lah gitu. ah, Kurang lebih 2 tahun lah gua nggak bisa bawa mobil. Jadi cuma jadi penumpang aja. ah, Naik motor juga nggak bisa. Motor gua kebetulan tadi kan motor yang ada tangkinya ya. ah. Untuk ngoper gigi apa segala macam tuh susah. Oh, jadi udah mengalami aktivitas banyak terganggu. Ya, betul. Akhirnya mulai diet. Mobilitas terganggu, kerja keganggu semuanya. Diet pertama kali yang dilakukan apa, Gung? Kalau gue pribadi, jujur, gue orangnya observasi. Gue cari, jadi kan sebelum gue mulai diet yang niat ini, gue udah pernah diet sebelumnya dan selalu gagal. Dari puasa, dari gue nggak makan nasi sama sekali, dari gue IF, dari gue dietnya Om Deddy Corbuzier, OCD segala macam itu gue udah coba semua. Ujung-ujungnya gagal. Akhirnya gue observasi, gue dari media YouTube, gue searching metode diet segala macam dan itu gue nontonnya Deddy Corbuzier, gue nonton Ade Rai, ini kan kakak Rai, Ya kakak gue Rai. nonton YouTube Ade Rai. Ade Rai lumayan komprehensif lah untuk ngebahas masalah diet segala macam, defisit kalori, terus olahraga untuk obesitas segala macam tuh dibahas dan gue observasi itu. Dan yang terakhir gue ngikutin salah satu komunitas di gue masih ikut itu Body Fit by Bagus. Ah, Di sana ya kayak ada teman-teman yang obes tapi memang 80% cewek ya. ah. Teman-teman yang obes yang udah masuk ICU 40 hari, Karena kegemukan. ya udah nggak bisa, cuman bisa denger orang ngaji. Akhirnya udah pas udah sehat, ngikut metode beliau, senam beliau. Terus akhirnya gue ngatur makan pertama kali, Cing. Ah. Ngatur makan gua yang tadinya pagi, siang, malam nasi. Gua kurangin tuh pelan-pelan. Nasinya gua kurangin. Proteinnya itu wajib. Jadi selama ini kan kita kalau makan itu tidak mementingkan namanya protein. Sekarang kalau orang normal jam istirahat kantor, kita masuk warteg, lauknya apa, Cing? Nasi, Nasi. mie goreng. Nasi rames ya, Iya. mie goreng, Kuah tahu. kuah tahu, kikil, Iya. kerang. Side dish apa? Bakwan. Garingannya apa? Kerupuk. Kerupuk. Minumnya? Teh manis. Udah selesai itu pengen nyemil kan. Kalau yang ngerokok, yang enggak nyari apa? Cemilan. Nasi padang nyemil. Ya itu Ilham. Ngambah itu. Tambo cie Iya, jadinya. iya. Jadi selama ini gue tidak mementingkan protein, asupan protein. Ternyata protein itu sepenting itu, Cing. Akhirnya lo rubah. Jadi, Gue rubah, gue jadi karbonnya minim, protein gue tinggiin, serat gue tinggiin. ah, Dan gue ngatur jam makan gue. Ngatur jam makan istilahnya, gue harus makan jam segini, tertib jam makan. Namanya itu, gue lupa namanya, fit apa gitu. and Jadi proper test. fit and proper test kayaknya deh. Gue lupa namanya apa itu. Jadi kalau kata dokter itu, kata ahli gizi, ketika badan lu itu, wah, masuk Oh, dong. iya. Jadi jam makan lu jam segini, ya lu besok jam segitu juga. Oh. Tertib jam makan lah istilahnya gitu. Itu yang pertama gue lakuin. Selama berapa bulan akhirnya langsung ada Terbiasa. hasilnya. Hasilnya, jadi kalau Cing Abdel ngebandingin kita nih yang 200 plus ini, itu turun berat badan tuh sangat mudah bagi kita, Cing. Percaya nggak percaya? Ya kan? Iya. Iya. Ini masih segini. Ya, Cing Abdel ngeliat kita udah begini. Ah. Kalau Cing Abdel ngeliat kita 3 tahun, 2 tahun yang lalu, jujur, naik tangga itu kita nggak sanggup. Kita mendingan nyuruh Cing Abdel turun ke bawah deh tuh si Abdel. Daripada ke atas itu naik Iya. tangga aerobik itu ya. Bener, segini-gini. Iya. Jujur. Tapi sekarang bisa kan? Alhamdulillah, Ah. karena udah olahraga. Udah terbiasa. Udah terbiasa. Tapi Bener nggak, Cing? kalau gua sama Cing, emang Cing kita sering ketemu ya. Jadi Lo defisit kalori masih? dia Udah enggak? Defisit keuangan. eh, Lo apa sekarang ininya? Diet-dietannya? gua akuin sekarang olahraga gua masih terus gitu kayak Iya. seminggu masih 4 sampai 5 kali. Tapi
masalahnya orang gendut yang udah turun banyak adalah gampang puas, Cing, ternyata. Oke. Ternyata kita tuh gampang puas ketika udah kena pujian, wah udah Kurusan. Kurusan. Iya. udah tirus gitu. Nah, ternyata mindset itu malah bikin kita nggak apa-apa deh, kita segini dulu deh gitu. Jadi makan jadi lagi berantakan banget, Cing. Sekarang nih. Jadi di jalan Lo gue dari terakhir makan. ketemu. Jadi banyak ininya. Makannya berantakan. Jadi gue awur terus gue coba-cobain makan di sini. Lebih ke ini ya, apa namanya tuh? Yang itu Ngeliwat. Ngeliwat. Makanya berantakan lauknya. Enggak lah, tapi lo terakhir kesini lo juga ngomongin lagi gitu. Ini sekarang gue lagi ini nih Iya, kayak Cing. Ternyata Masih lu. kayak excuse gitu Ham. Terakhir kapan Cing kesini Cing dia? Kayaknya 2-3 bulan lalu 2 ya. bulan lalu. Iya. Tapi lo bilangnya juga gitu. Baca baju gua. jangan banyak alasan, push the limit, no more excuse. Nah. Berarti udah 2 bulan lo. 3 bulan lah minimal lo berantakan. Iya, Cing. Gue akuin. Cing, salah satu yang bikin orang obesitas banyak alasan. Ini yang selalu gue bikin nih baju gue nih. Nih belakang baju gue. Nanti masukin ya. Jangan banyak alasan. No more excuse. Jadi lu, aduh gue udah diet. Karena gini Cing. Begitu gue sama Ilham konten. Memang kita tumbuh di platform yang masing-masing lah ya. Konten gue sama Ilham tuh berbeda. Tapi sama-sama menyuarakan merdeka dari obesitas. Ternyata di Indonesia ini tuh banyak orang obesitas di atas 200 kilo yang bingung harus mulai dari mana. Gue olahraga dulu, apa ngatur makan dulu ya? Apa gue itu masih mending ya orang berpikiran gitu. Ada yang berpikiran, ya udah gue pasrah aja deh. Ya udah gue mendingan, maaf kata, mendingan gue dicabut aja deh. Dan itu gue rasain. Ada rasa-rasa itu pengen. Gue ngomong sama orang tua gue ngomong sama nyokap gue, Mah, kayaknya Agung udah nggak berguna lagi nih. Doain Agung aja deh, biar cepet diambil. Kayaknya Agung udah nggak. Aduh, gue kalau ngomong ini lumayan sedih sih, Cing. Maksudnya, nggak usah gitu-gituin. Nggak usah gitu. Gue tahu bang, lu mah lebih. Jadi bundanya ini. Lebih bunda, ada tuh. Gak ada. Lebih dark kalau dia mau Cing. Gue sempet Ada ngomong. tuh perasaan kayak gitu. Gue pernah, demi Allah gue pernah ngomong gitu. Saksinya masih ada, nyokap gue, Mah, doain aja deh, Agung kayaknya udah gak guna lagi, mendingan Agung mati aja sekalian. Agung udah pasrah, dan itu yang gue alamin. Dan banyak di Indonesia ini, mungkin nanti Cing Abdel habis ini bisa ngeliat berita orang 200 kilo tuh banyak yang meninggal di atas 200 kilo. Itu yang gue alamin. Begitu gue ngonten, gue menyuarakan bebas dari obesitas. Banyak yang DM gue, Bang Agung, anak saya bla bla bla, suami saya bla bla bla. Tolong bantuannya Mas. Saya masih mending orang yang, gue lebih respect orang yang, Mas Agung, saya juga sama kayak Mas 200 kilo. Berarti kan tandanya dia dari hatinya. Kalau suami saya, berarti kan itu kemauan istrinya. Iya. Atau enggak kakak saya, berarti kan kemauan orang lain. Jadi banyak orang di Indonesia ini yang udah 200 kilo tuh hopeless. Termasuk apa yang gue rasain, Cing. Sebelum gue mulai diet ya. Iya. Kayaknya gue udah nggak, gue nyari duit udah susah. Kemana-mana gue ketemu orang nggak pede. Gue kehilangan krisis kepercayaan diri gue. Ini ada saksi hidup gue, temen gue. Gue hilang dari tongkrongan gue. Karena gue nggak pede, gue mental breakdown. Padahal kalau dicari sebentar juga ketemu ya. Iya. Saya hilang-hilang lo, Gung. Kalau sama temen lo Kelihatan mau nih, Cing. nyari, nemu. Iya, di rumah. Gua ngilang, Cing. Jujur, gua hilang Menghindar lah lo ya. Menghindar, karena gini. Gua langsung mental breakdown. Karena teman-teman kita ini kan dulu kita udah sangat angkrapnya gitu ya. Lu gendut banget sekarang. Itu di batin tuh kita ngerasa. Makanya selain diet, ngatur makan, olahraga, mental untuk orang gendut itu penting banget. Mental untuk apa nih? Untuk mengakui bahwa dia gendut? Atau Bukan. untuk nggak... Gini loh, Cing. Orang sekitar juga harus paham pertama itu. Kedua, rata-rata yang mentalnya agak kurang kuat itu dari wanita ya. Kalau cowok mungkin lebih agak cuek ya. Iya. Kalau cewek itu biasanya dia punya mental tuh kayak lebih ini ya, kurang bisa menerima ya. Kayak orang, contoh Cing, nggak usah verbal deh, mata
begini aja nih. Itu kita ngerasa. Ah. Itu kita ngerasa kayak anjir gendut banget sih ini orang. Lain daripada yang lain. Nah, lo responnya gimana, Ham, kalau ada orang kayak begitu? Gua- Ngeliat lo. Gua orangnya juga ngerasa, Cing, kalau misalnya Ada yang ngeliatin ya? Ada yang ngeliatin atau either anak kecil ketawa deh. Aduh, anak kecil lagi. Anak kecil entah suaranya ketawa tuh pasti gue selalu anjing nih pasti ketawain gue nih gitu. Sama. Jadi Masih ada keselnya sekarang? masih, Cing. Kayak apalagi anak kecil ya, yang ngatain anak kecil tuh bikin kita emosi banget gitu. Ah. Tapi ya udah kayak terima gitu. Ya udah kita berubah sampai nggak ketawain lagi gitu aja inti. Tapi tetap aja ngerasa Kayak dibully ya. kayak Tapi orang kan lo kayaknya udah pada Pede-pede penerimaan aja udah Ya, sedemikian besar toleransi. Tetap masih ada sih, Cing. Tetap. Cing, salah satu ya, Cing ya, musuh terbesar orang gendut tuh bukan orang dewasa, anak kecil. Dia nggak bisa diatur. Iya. Lu pernah bayangin, Cing? Gue pernah lagi sholat Jumat. Ya, dulu gue masih bisa sholat normal lah. Jadi gue fasenya gue masih bisa sholat normal. Terus gue 3 atau 4 tahun gue sholat duduk karena udah semakin gede kan. Akhirnya gue duduk. Kalau kemana ke masjid apa segala macam. Alhamdulillah gue setahun belakangan ini alhamdulillah udah bisa normal lagi. Dulu sebelum gue sholat pakai bangku, ada momen gue sholat Jumat. Sholat Jumat itu gue ngerasa sedih-sedihnya. Gue lagi sholat Jumat, posisi sujud. Sujud, itu anak kecil di belakang gue dari rakaat pertama itu udah ketawa-ketawa biasa ya, Me. Lu ngerasain, Me? rasain. Udah ketawa-tawa, oh nih ngetawain gue nih. Ada yang ngetuk, dut. Yang paling sakitnya lagi adalah begitu gue sujud, ternyata tuh anak-anak udah, kalau Jumat kan biasa tuh ada brosur, apa segala macam. Itu dia nyiapin brosur, digulung-gulung. Begitu gue sujud, badan gue, pantat gue ditimpukin, Cing. Semua anak kecil itu nimpukin gue. Gue berasa kayak lagi di jumroh gue. Kayak setan disambit batu. Gue kayak lagi berasa di jumroh. Tapi itu jujur, itu hal yang paling bulian yang paling gue sakit. Malah dari anak kecil. Dari anak kecil. Lo nggak ini ya, gue bukannya mendegradasi perasaannya ya. Cuma kepikir ya dia memang nggak ngerti aja. Satu itu, Cing. Ngerti gitu. aja. Maksudnya Kalau tidak yang ada. di masjid, Tapi mungkin, Cing, itu penerimaan sakit hatinya cuma sebentar doang. ya betul. Kayak diketawain paling kayak 5 menit 10 menit habis itu mikir bocah lagi. Iya. Tapi rasa sakitnya waktu dikatainnya itu nonjok Oke. banget gitu. Lu bisa bayangin, Cing, segitu ramenya orang Jumatan. Iya. Di belakang gue tiba-tiba tuh rame-rame satu kayak ngitung ya 1, 2, 3. Pura itu kayak macam ada Iya. 20, 30 tuh nimpukin badan gue semua pakai si kertas itu. Wah, itu gue sedih banget. Pas sih. sujud ngumpetin makan kali. Tapi emang lebih kesel. Tapi setelah itu ya udah. Udah selesai gitu aja. Selesai gitu aja. Nah, kadang juga ada lumayan kayak gue ngerasa anjing lah. Misalnya temen atau siapa yang tahu kita diet dan udah tahu nih kita puluhan kilo turun gitu. Iya. Lu diet turun segitu, Tapi gak kurus-kurus. kok gak kurus-kurus sih? Itu sebenarnya ada Kayak ngerasa Abdel barusan. ada ngerasa di hatinya anjing gue capek loh gitu, tapi ya udah karena menurut gue itu lagi gue harus ngebuktiin sampai gue nggak digituin lagi. Iya. Tapi intinya tetap sakit digituin karena gue ngerasa usaha gue tuh nggak dihargain aja gitu, nggak ya orang juga tetap butuh diapresiasi kan, Cing, tapi orang berhak ngomong apa aja juga sih menurut. Ya apalagi lo ada di circle yang mulutnya nggak bisa dijaga. Iya, kan? iya. Ya. Aku kalau di stand up, wah bahaya. Iya, maksudnya memang lo ada di circle orang-orang yang mulutnya memang nggak bisa dijaga, kita nggak bisa nyalain lah. Nggak bisa. Sama kayak begitu orang mulut kita juga kalau ngeliat yang aneh juga Kalau ada kelihatan, jahat. Gitu. Iya. Waduh. Walaupun masih ada rasa-rasa itu, Am. Masih ada, Cing, tapi ya akhirnya kalau misalnya temen sesama Yang kenal pekerjaan, aman ya. sesama pekerjaan yang ya mereka ngejokes doang gitu, tapi orang yang nggak satu kerjaan sama kita, Ya, kenal yang itu kenal tendensinya tuh serius biasanya. Oh. Bener, Cing, kayak gitu. Jadi kayak misalkan kayak
udah satu circle nih. Istilahnya bukan kita yang dikatain, kita yang ngatain diri kita. Biasanya gitu, karena kita udah dekat. di circle. Nah, masalah balik lagi ke yang anak kecil. Ada juga, Cing. Sorry ya, yang misalkan kayak agak-agak di pelosok daerah lah ya. Ini balik lagi, kayak anak kecil tuh mungkin ngeliat si gendut-gendut kami ini, bisa tuh emaknya atau orang tuanya, tuh lihat tuh, ada gendut, awas ada gendut. Nanti lu digini-giniin tuh. Pernah dong ngalamin kayak gitu, pernah dong. Dijadiin bahan untuk kayak nakutin anaknya. Iya. Tuh lihat tuh, ada gendut, Gue kayak misalnya ada anak kecil makan terus nggak mau makan nih. kan dikasih om nih makan. Gue bilang Kasih om nih. Lu ambil. Nanti lu ditelan lu sama dia tuh. Dari begitu-gitu, Cing. Itu yang kita alamin, Cing. Gue tungguin, ini dikasih gak? Kagak. Dikasih gak? Gak dikasih, bohong. Banyak. Bohong. Kayak mama dimintain dibilang nggak dijual kan om nggak dijual kan? Iya gitu. Iya, Contoh iya. kayak yang di Indomaret tuh Kinder Joy. Iya. Ini nggak dijual kan om, pajangan kan Iya, gitu. iya. Nah, kayak gitu, Cing. Itu takut. sering denger juga loh di ujung-ujung kuping dong. Iya. Nggak mungkin di depan lo ngomongnya. Iya. Tapi ada aja Tapi mama kan yang kelihatan, Cing, dari mata Iya. kita. tapi ada aja mama yang kayak langsung di depan kita. Itu biasanya Bercanda ya om gitu. Biasanya bercanda ya om. biasanya gitu. yang agak maaf ya, yang agak pinggiran dah gitu. Iya, agak iya. sorry yang agak ya itu. Yang anaknya igusnya Iya. nggak dilap. Kering. Yang udah kering. Iya. Kalau gue juga termasuk keluarga gue banyak yang obesitas. Pada berat-berat semua, termasuk gue juga pernah di atas 100 lah, kakak-kakak gue juga. Jadi gue sih sebenarnya ngeliat yang orang gemuk, itu udah terbiasa. Biasa. Udah terbiasa nggak bisa. Tapi kalau yang begini biasa nggak, Cing? Kayaknya gue juga udah terbiasa deh, karena nyokap gue juga gemuk banget dulu. Oh gitu. Nyokap gue gemuk ya, seperti yang lo bilang, mungkin beratnya tidak ekstrim, tapi karena Bentuk badan. bentuk badannya, karena dia Rada pendek ceper. gitu. Jadi berarti gemuk, tapi lama-lama Rada kurus ceper. juga. Lama-lama kurus juga. Sakit tapi. Aduh, jangan lah. Jangan kita dong, Cing. Kita jangan. Jangan dong, Cing. Jangan sampai kurus karena sakit. Iya. Jadi kuruslah sebelum lo kurus karena sakit. Iya. Harus fit. Harus fit. Harus fit. Sekarang untuk yang ukuran segini, lo kan udah olahraga sering, lo juga ikut Body Fit by Bagus itu. Ya, senam. Itu apa sih yang paling cocok kalau menurut pengalaman lo yang udah 2 tahun, 3 tahun kali lo olahraga ya? 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Yang pertama kali lo kesini kan lo udah mau mulai Itu 2024 bulan Mei kayaknya. bulan Mei. Ah. Itu mulai olahraga. Baru mulai olahraga. Nah, lo rasain yang paling pas untuk postur yang selalu nih, lo ngerasanya gimana? Menurut gua orang gendut tuh paling cocok menurut gua ya. Iya. Kan preferensi orang beda-beda. Menurut gua nge-gym. Nge-gym itu apa tuh? Maksudnya yang gimana? Angkat beban. angkat beban. Menurut gua paling cocok buat orang gendut karena orang gendut kan isinya lemak semua gitu. Isinya lemak semua. Kalau nge-gym otomatis lemak yang ada di sini tuh bisa berubah jadi otot. Nah, supaya tidak banyak gelambirnya. Nah, makanya dijadiin otot dengan gym. Menurut gue lebih cocok, Cing. Dan juga nge-gym itu benar-benar bikin postur jadi lebih tegap gitu. Iya. Kan orang gendut kan kelihatan kayak orang Iya, goyor iya. gitu. Iya. Nah, Tulang-tulang lebih kuat, otot lebih Iya. kuat gitu. Otot lebih kuat. Iya, iya. Menurut gua karena orang gendut kan yang selalu dipakai adalah kaki kan. Menurut gua harus banget nge-gym karena takutnya ntar kalau tuanya sarkopenia kan. Iya. Kasihan kan, makanya menurut gua ya nge-gym menurut gua masih top tier-nya buat orang gendut, habis itu jalan setelah itu. Kalau lo apa ininya? Kalau gua sekarang udah mulai nge-gym, Cing. Jalan kaki juga. Pertama kali gua mulai diet itu pastikan olahraga gua apa nih? Pasti kan dipikirkan Iya. orang diet itu ya. Jadi yang tadi gua bilang, gua ikut lihat senamnya obesitas Body Fit by Bagus. Mungkin kalau orang normal kita senam sambil berdiri, Cing ya. Karena gua di berat badan 256 itu berdiri ya 3 menit lah, itu udah gak kuat. Jadi nggak kuat bukan karena ototnya ya. Jadi tekanan dari telapak kaki, sendi-sendi, mata kaki, tumit, dengkul itu nyerinya luar biasa. Jadi gue milih lihat pas begitu gue buka YouTube, gue ketik olahraga khusus obesitas. Keluarlah Body Fit by Bagus. Gue ikutin sambil itu pun gue senam sambil duduk. Nanti bisa dimasukin Lewat video YouTube? gua. Lewat YouTube. Jadi Oke. gue cuma ngikutin dari YouTube. Oke. Gua kayaknya senam sambil duduk itu kurang lebih
4-5 bulan, Cing. Gua rutin. Gua paksa. Setiap hari. Gue punya timetable, gue ngedata seminggu itu gue minimal 4-5 kali olahraga. Gue paksa. Karena kan dari yang tidak pernah olahraga sama sekali, gue paksa. Terus akhirnya gue udah mulai agak fit, semakin fit. Akhirnya gue senam sambil berdiri. Tapi tetap lewat YouTube itu? YouTube. Nggak datang ke tempatnya loh? Akhirnya karena gua sering DM komen segala macam, akhirnya diundang lah ke sana. Akhirnya dikasih program juga, ngatur makan ya tanpa obat, Cing, ya kalau di sana ya. Cuma ngatur makan, sebenarnya sih tetap defisit kalori, tinggi protein dan serat buah. Kuncinya itu, Cing. Karena, Cing, orang diet itu nurunin berat badan 80% sampai 85% itu bukan dari olahraga. Dari makanan, Iya. dari defisit kalori. Jadi kalau ada yang bilang, gua tanpa olahraga, gua bisa kurus kok. Bisa. Tapi lu rugi kalau lu diet nggak olahraga tuh lu nggak fit. Mungkin Cing Abdel ngerasain lah, kalau lu nggak olahraga, kayak badan nggak enak, muka nggak fresh. Ya sering lah liat Cing Abdel jogging di Palapa. Itu mah buat konten doang, benar nggak kuat juga sih. Cing, jujur ya. Kita dulu langganan bubur sini. Sekarang udah enggak? Sekarang udah belum kesempatan lagi sih. Iya, enak masih. Iya benar, jujur. Tapi si Body Fit ini lo ada di mana nih? Kalau ada orang yang mau ikut? Di Bojonggede, Bogor, dekat stasiun Bojonggede. Oh, oke. Bojonggede. Komunitas ada tempatnya. Ada tempatnya di rumah dia. Terus jadi gua happy banget ada di sana. Pertama, gua ketemu teman-teman yang lagi berjuang juga. Dan memang pas gue begitu masuk, rata-rata tuh 80% wanita. Gue paling peserta tuh cuma 2 yang cowok. Begitu gue masuk, alhamdulillah sekarang peserta di Indonesia ini akhirnya banyak yang cowok tuh. Karena stigmanya kan senam buat ibu-ibu, bener nggak? Iya. Senam tuh buat kaum hawa doang nih, aerobik, zumba, apa segala macam. Gue mikir situ, orang instrukturnya cowok, punya anak, dan dia sekeluarga. Sekeluarga itu instruktur semua. Anaknya, istrinya. Enggak, senam dong. Kan kita lagi ngomongin senam. Anaknya semuanya, sampai mantunya. Dia pernah ini nggak? Pernah obes nggak? Nggak, dia memang trainer ingat gue dari tahun 92. Oke. Sudah trainer. Dan akhirnya dia ngonten. Sekarang pesertanya udah seluruh Indonesia. Followersnya juga udah hampir berapa ya sekarang di YouTube tuh 7 juta kalau nggak salah. Subscribernya. Body Fit by Bagus. Yes. Oke, jadi Cing Abdel boleh cobain senamnya. Even Cing Abdel nggak ada waktu olahraga di rumah, tinggal buka YouTube, Cing Abdel ikutin aja. Kalau nonton doang kita nggak gerak nggak? Bisa. Gini-gini aja. Iya, maksudnya gini. Aman aja, Cing. Iya. Saya datang di sono kita nyantai, tolong lo yang gerak gitu. Iya. Bisa kurus ya. Bisa kayak si Nge-Gym. Iya. Si Nge-Gym anak buahnya yang ngangkat dia mah. Iya. Lo bikin komunitas. Alhamdulillah. Remember why you started. Itu apa, Ham? Ini sebenarnya gua tuh pengen banget ibaratnya grup ini adalah supaya orang-orang yang obesitas yang sedang berusaha merubah itu ada teman sharingnya. Teman sharingnya, karena menurut gua orang yang obesitas dan yang gede banget itu malu untuk bertanya atau malu untuk olahraga karena dia beda sendiri dari orang lain di sekitarnya. Nah, tujuan gue buat ini ya supaya biar orang-orang yang malu atau mungkin orang-orang yang tidak tahu, ada nggak sih kumpulan orang gendut gitu yang sedang merubah dirinya. Nah, gue wadahin di tempat ini. Ya nantinya akan gue bikin aktivasi seperti kita jalan bareng di GBK atau sekedar ngumpul bareng gitu. Kuliner. Nanti kita akan Aice bareng, Protein sih jujur, makan bareng. Jujur kemarin Cing gua udah bikin 2 kali ayo kita jogging yuk. Yang pertama gua bikin 20 orang ngelis. Yang datang cuma 2.
Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Semangat. Start yang bagus lah. Abis itu Yang dua tuh siapa? Lo? gue nggak termasuk. Lo gue. Gue nggak termasuk. 3 sama lo? Oke. Ada di grup. Agung juga ada. Agung Yeah. sebagai inspirasi orang-orang gendut juga yang sudah Oke. berubah. Turun Nah, cepet, iya. Terus abis itu gue bikin yang kedua. Yang kedua tuh gue udah iming-imingin. Ayo nih hari ini gue ngajak teman-teman gue, ada Dea OnlyFans. Terus Siapa, ada siapa? Dea OnlyFans. Kok lu yang ngabarin kardionya gua? malam. Yang, Kan di grup lu baca nggak? Ada Japri gila. dong, Ham. iya, yang kardio malam. Yang mana sih, Cing? Itu, Cing. Yang suka kardio kalau malam kan? Iya. Iya. Terus sama Leo Nico Iya. temannya Bintang. Iya, Bintang Puri. Si King. Wah, tertarik tuh orang-orang pada tertarik. Tapi cuma 7 orang yang ngelis, yang datang 1. Terus ya udahlah. Emang orang gendut tuh emang susah diajak buat geraknya, tapi semoga Diajak susah diajak gerak ya. semoga lama-lama Mungkin ini ya, jarak juga. Karena mungkin hari kerja juga. yang nggak perlu ngelis gitu kalau misalnya. Ngelis gitu, tapi nggak apa-apa. Menurut gue ini, menurut gue udah yang datang aja satu langkah yang udah bagus menurut Betul. gue. Iya, Jadi ya semoga dengan platform ini gue bisa menaungi banyak orang-orang yang ingin merubah dirinya dari gendut sampai ke dirinya pengen jadi fit lah gitu. Oke. Jadi remember where you start tuh ya udah lu ingat-ingat kenapa lu mulai ini semua. Mulai gemuk atau mulai mau kurus? Mulai mau kurus. Mulai mau kurusnya. Jangan sih ingat-ingat mau gemuk. Ngapain? Gemuk kan nggak pernah Direncanain. Jadi remember kurus where you, direncanain sih. jadi remember where you start tuh adalah idea, Wadah. Iya. wadah, Iya. buat orang-orang. Tapi isinya masih gua semua. Tapi ya udah. Ya, nggak apa-apa ya. Iya. Intinya, pergerakan yang positif pasti mendatangkan hal positif. Mungkin nanti kita akan collab dengan teman jalan panjangnya Bang Saikoji. Saikoji. Iya. Cing, mesti Saikoji harus di sini, Cing. Deket rumahnya. Iya situ ya. Iya. Dia juga termasuk. Itu udah termasuk contoh berhasil. berhasil, iya. Salah satu inspirasi kita. Iya, gua mulai diet juga gara-gara lihat Saikoji. Saikoji. Kita sering di GBK Saikoji, wah dia respect maraton, Cing, 42 kilo. Iya, dia udah bisa maraton. 42 kilo. Iya. Oke, ini kalau untuk orang nih mungkin berkali-kali gue tanyain ya, tapi mungkin tipsnya beda-beda. Kalau dari lo, Gung, orang yang pengen kurus begitu karena dia udah sadar bahwa dirinya obesitas, udah mengganggu segala macam, banyak alasan untuk tidak Ya, memulai. betul. Sekarang yang pertama adalah udah nggak banyak alasan. Nggak boleh Tapi alasan. apa yang harus dilakukan pertama? Oke. Yang pertama banget, yang basic banget, lu harus menyadari kalau diri lu tuh obesitas. Gue dulu jujur malu untuk nyebut lu obesitas ya, karena kan terkesan obesitas tuh kayak janggal gitu ya di kuping kita. Kalau orang udah bukan konsultasi ya, sharing sama gue, hal yang pertama kali lu harus lakuin, tolong lu masuk kamar lu bercermin, lu buka, lu tanpa busana, lu kaca badan lu. Lu harus lihat, oh ini yang dilihat orang selama ini. Terus foto kirim ke gue. Jangan dong. Oh enggak. Emang lo nerima yang gitu? Enggak. Oh, Oh Ilham sering yang gitu-gitu. Oh tenang masih. iya Ham. Bener Ham. Iya. Enggak, kalau itu sih Dia gue banyak kalau mau tinggal kirim nih. Oh, lu nyimpen. Gua Abstain selalu lah. begitu. Jadi lu harus tahu yang orang lihat tuh look-nya tuh bagaimana gitu ya. Harus sadar dulu, oke, gue ini obesitas. Pertama itu, Cing. Yang kedua, cari tahu gali cara diet yang bener tuh gimana. Harus didampingin sama orang-orang yang expert. Contoh gua ngulik tuh, Cing. Aderai, Deddy Kobuzier, Body Fit by Bagus. Itu gua ngulik. Oh ternyata kurang lebih sama nih sama yang gue jalanin. Cuman metode-metodenya doang. Jangan pernah berpikir lu diet itu nggak makan. Itu cara yang salah. Banyak orang ngomong tuh kalau misalkan gue makan ya, katanya lu diet, tapi kok makan? Woi, gue mau kurus, bukan mau mati. Jadi pertama, lu berkaca, menyadari bahwa lu obesitas. Kedua, lu gali segali-galinya informasi diet yang bagus dan yang cocok dengan lu tuh yang mana. Yang ketiga, ini yang selalu gue pakai, Cing ya.
dipaksa. Melakukannya wajib dipaksa. Lama-lama lu ngejalaninnya terpaksa. Dan akhirnya terbiasa. Itu 3 moto ini yang selalu gue gaungkan di sosial media gue. Di konten-konten gue. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Kalau lu udah terbiasa nih? Alhamdulillah udah. Udah di tahap terbiasa? Terbiasa. Gue sekarang seminggu gak olahraga itu kayak janggal nih. Aneh nih badan gue. Sakau. Aneh. Sakau positif tapi. Sakau positif. Tapi lu nggak ada target gak sampai berat berapa? Gue gak pernah target sih, Cing. Nggak pakai lo. Gue kayak gak gitu. pernah target. Jadi kalau kata Sekoji, panutan gue juga, panutan Ilham juga, slow konsistensi itu lebih baik dibandingkan yang turun cepat. Kata Ilham tadi, cepat puas, akhirnya naik lagi. Jadi lebih baik merubah habit dulu, kebiasaan lu dulu, merubah hal-hal yang tadinya lu nggak pernah lakuin, akhirnya lu lakuin nih, kayak contoh diet, lu makan sayur, lu makan protein, lu gerak mau olahraga, lakuin dulu itu aja dulu. Dan olahraga buat tadi Cing Nabil bilang ya, olahraga yang cocok buat obesitas itu apa? Lu olahraga yang hari ini lu lakuin, kalau lu besok lu lakuin, lu gak ngerasa capek. Contoh misalkan, oke, gue olahraga hari ini, gue mau jalan baru pertama kali olahraga nih ya, pokoknya gue mau jalan 5 kilo, tiba-tiba kaki lu sakit semua. Besok lu gak bisa gerak, itu menurut gue salah. Jadi lakuin yang besok lu bisa lakuin lagi. Oke, gue jalan hari ini, gue sanggup 500 meter dulu aja deh. Besok lu lakuin lagi nih 500 meter ini. Lu lakuin lagi nih terus. Pelan-pelan. Jangan sampai lu hari ini olahraga, besok nggak bisa. Tepar. Ya. Tetap balik lagi, Cing. Oke. Dipaksa. Terpaksa. Terbiasa. Asoy. Lo gimana? Kalau gua kan orangnya gak terlalu Yang penting apa? Apa namanya? Bukan gak terlalu yang kayak ayo dong lu bisa ngeliatin. Menurut gua Lo tidak positive vibes gitu. menurut gua tuh orang yang kalau ada yang nanya, Bang, gimana sih supaya kita terbiasa olahraga biar gak gendut? Menurut gua lu harus tahu sebab akibat gitu. Kayak misalnya lu jelek, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu ditolak cewek, lu nggak naik Gojek gak bisa segala macam. Itu karena apa ya? Karena lu gendut gitu. Jadi ya udah, lu pengen lepas nggak nih dari akibat dari lu ditolak segala macamnya, ya udah jangan gendut. Nggak apa-apa gendut, yang penting sehat gitu. Oh itu salah itu. Apa kata lu, Am? Bullshit ya? Iya, goblok gitu kan. Goblok. Ilham tuh. Nggak ada tuh gemuk sehat. Nggak ada. Obesitas sehat tuh nggak Nggak apa. ada. Ya kan udah dibilang tadi di WHO udah dibilang apa? Penyakit kronis. Ya. Gue aja Yang ngerasa tidak gue yang olahraga 4-5 kali aja belum sehat ini jatuhnya. Belum di dalam posisi yang badan gue sehat, masih sakit. Jadi kalau ada orang kegemukan pakai slogan nggak apa-apa gue sehat, itu Nggak. lagi menabung penyakit aja sebenarnya. Apa biasanya mah kayak gitu udah apa dalilnya? Self love. Self love. Gue self love, gue mencintai diri gue. Itu sebenarnya kebalikannya. Lu nggak mencintai diri lu, gue zolim. Dulu gue akuin. Jadi ya udahlah ini kita. Gue sampai berdoa, ya Allah, gue nih zolim. Gue dititipin fisik badan di dunia ini. Gue zolim nih. Gue nggak ngerawat organ yang lu kasih. Gue nggak ngasih makan fisik yang bagus ke badan gue zolim. Maafin gue ya Allah, gue udah zolim nih. Salah satunya doa sih, Cing. Iya. Biar kita bisa panjang umur. Nah, 5K dong, 5K gue. Insya Allah. Lo udah lari udah? Gue lari, Belum. jujur belum kuat. Tapi untuk jalan cepet masih oke lah. Lo lari udah juga kan? Udah. Sama Popon nama itu yang gue lihat di GBK, itu tiap hari apa? Kalau guanya iya, kalau Popon sama Andes mah beda. Popon mah dia muterin di Kalau Cibinong Popon kan. lebih ke sepeda ya. Sepeda Dia, sepeda. Kalau An kan Ana apa? nggak tahu. Ana apa? Dia udah gemuk lagi udah. Nggak tahu. Gue udah nggak tahu lo. Gue nggak tahu. Iya. Oh, Popon kan sepeda tuh, Cing. Atau dia lari tuh. Iya, lo udah kuat lari cepet lo. Kalau Karena gue di kakinya juga gila, Cing, mainnya, Cing. Dia main di kaki. 300. Olahraga kaki dia kuat, 200 kilo. Cing. Iya. 300 kilo Deadlift. main. Kalau Kuat 300 ini. nggak deadlift. Deadlift Squat. paling kuat 190.
Kalau squat yang pakai mesin tuh baru bisa 300 atau leg press bisa 300. Jadi kuat lah. Jadi depan kuat. belakang lo nih. Jadi otot kaki dia ini Iya. kuat, Cing. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ya sebenarnya orang gendut belum boleh lari gitu. Hah? Tapi gimana dulu pola latihannya dia kalau misalnya Iya, orang jadi- gendut cuman jalan doang ya Betul nih. jangan lari gitu. Tapi kalau lu main kakinya Kuat, segala udah kuat macam gitu ya nggak apa-apa. Tapi gue juga paling lari semenit habis itu jalan semenit Tapi jalan. sebenarnya kita bisa ngerasain nggak sih, Am? Oh, gue kuat nih lari itu. Sebenarnya bisa nggak? Kalau jujur-jujur dari ini ya, berasa nggak bahwa kita nggak kuat lari? Berasa cing. Berasa, kan? Makanya gue cuman misalnya lari semenit habis itu udah Oh, Jadi nggak intervalnya nggak terus. Iya. iya. Jadi misalkan dalam 5 kilo nih, Ilham tuh kalau dicek, misalkan lu pakai smartwatch, lari lu tuh cuman Berapa berapa menit, nanti jalan cepat, lari lagi. Iya. Gitu-gitu aja best sih, Cing. best waktu gue. Itu lari biasanya kalau pas ada fotografer ya. Iya. Jujur. Iya. Best waktu gue 11, P11. 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 Itu lari. Lari Ya, pokoknya jalan lari campur jalan. lah ya, Oh, lari, jalan. campurnya ya, Mix. seininya. Pokoknya gue 5 kilo 5 kilo? tuh 55 Menit. menit. 5 kilo. Anjay, gue sejam lebih gue masih. Jalan nih, Cing. Jalan tapi. Jalan. Iya. Umur sih, umur. Nggak apa-apa, Cing. Jangan gitu. Santai aja, Cing. Iya, Jangan iya, digitu-gitu. Iya. Nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Benar, yang baik. benar. Iya, iya. Remember why you start aja. Nah, Aja. betul. Tapi memang bener sih, Cing. Atlet orang yang hobi lari aja, teman-teman kita gitu yang banyak di komunitas, pasti balik lagi ke gym untuk latihan kaki. Sama Latihan, ya. yang dilakuin Ilham. Ah. Jadi dia mah lari dulu baru latihan kaki, Ilham enggak, latihan kaki dulu baru mencoba lari. Jadi lebih kuat. Lebih kuat. Duduk juga udah lumayan. Asa begini. kakinya bisa naik, cuy. Udah bisa dia. Nah kalau gue, Cing, gue tadi olahraga gue senam, sama gue di mix gym jalan kaki aja, itu 3 ini aja gue. Cabor gue. Gini-gini juga, beban Iya, juga. cuman gue nggak se-ekstrem Ilham. Karena kalau gue leg day kebanyakan, ya efeknya lu tau sendiri lah ya. Apa? Gampang engas. Gampang enges emang. Iya. Suruh push up sama dokter. Iya. Ngaceng, sit up. Iya. Ngaceng, sit up. Iya. Sit up, push up. Oh gitu. Iya. Kan susah kan push up ya. Kalau Ilham memang dicari ya, memang dia gua harus dapat itunya tuh. Gue pengen bikin konten itu soalnya baru di follow dokter Tirta. Jadi gue bikin konten. Ngaceng, push up, ngaceng, push up. Oke Agung, terima kasih. Ilham juga Siap, terima kasih. siap, Del. Mudah-mudahan bisa buat orang yang masih malu untuk mulai menurunkan berat badan mungkin segera. Banyak caranya. Lewat Ilham bisa. Join caranya. nih di grup Remember Why You Remember Why Start. Remember why you start it. Ah. Atau lo mau ikut senamnya Body Fit, boleh. bagus silakan. Enak lu di mana? Kalau misalnya daerah-daerah Jakarta atau lu di Jaksel, Jakpus, ya Langsung join aja. Ada gua langsung juga, ada gua juga. ada gua Agung juga, ada gua Remember juga. Why You. Kita biasanya tikumnya emang GBK aja. Di GBK. Main di GBK. Nanti aktivasinya Collab lah kita. ayo Sama gas si ya. itu ya. Nanti gue pengen ntar kita bikin nge-gym bareng sama Stephen Wongso gitu-gitu Oh, sebenarnya di Jakarta dia. di Jakarta. Oh. Walaupun habis kena hujan. Iya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you Agung.